Allah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dua orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah panglimanya dukun santet yang menantang duel adu ilmu kanuragan. Mereka penasaran kepada Gus Nur Samsun yang katanya sakti mandraguna. Juga ingin menghentikan aksi Gus Nur Samsun agar tidak berani lagi memberantas para dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sahabat-sahabat, ngobrol santai. Assalamualaikum, Kang. Aduh, mohon maaf, Kang. Tadi saya pembukaan di sana. Apa? How are you, Kang? How are you? Apa kabarnya? Gimana? Punya kabar gimana? Punya kabar? Ya, baik, Kang. Sampean tahu nomor saya dari siapa? Dari teman-teman saya yang kemarin sampean hajar. Yang mana? Yang sirane obrak-abrik iku. Oh, Pak D Iblis Merapi. Ya. Terus dia itu ngomong apa sama sampean itu ngomong apa? Pak D Iblis Merapi itu. Cerita apa tentang saya? Ya dheweke iku ngomong kene. Darine sirane iku jenenge arane Gus Nur Samsun. Ya. Darine iku hebat. Sahabat yang berbahagia, dua orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah dukun santet dari Serang yang ingin menantang duel adu ilmu kanuragan. Mereka sangat penasaran dengan Gus Nur Samsun yang diceritakan telah banyak menghancurkan para dukun. Kisah ini bermula dari sang dukun yang mendapatkan cerita dari seorang sesepuh para dukun santet yang bergelar Iblis Merapi, yang mana ada seorang spiritual yang memiliki kemampuan sangat hebat, yang beberapa waktu ini biasa mendatangi dan memberantas para dukun santet. Orang tersebut bernama Nur Samsun, yang beberapa waktu lalu telah berduel dengan sang Iblis Merapi tersebut. Dan memang seperti yang telah kita saksikan, beberapa waktu lalu Gus Nur Samsun mendapatkan tantangan dari seorang sesepuh dukun santet yang bergelar Iblis Merapi. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, yang didengarnya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Maka datanglah Gus Nur Samsun meladeni tantangan Iblis Merapi tersebut. Setelah melakukan duel yang luar biasa, Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkannya. Dari pengalaman itulah Iblis Merapi ternyata kemudian bercerita kepada sahabat dukunnya yang berasal dari Serang ini, bahwa Gus Nur Samsun memang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Selain itu, Gus Nur Samsun juga merupakan musuh dari para dukun, karena biasa menghalangi pekerjaan dukun melakukan kirim santet. Dan karena mendapatkan cerita itu pula, sang dukun ini menjadi merasa penasaran, sekaligus marah. Sebegitu hebatkah Gus Nur Samsun bisa mengalahkan sang iblis dari Merapi? Juga beraninya Gus Nur Samsun menghalangi pekerjaan santet dari para dukun. Maka dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, sang dukun pun menghubungi Gus Nur Samsun dan bersepakat bertemu di sebuah tempat lapang di pinggiran persawahan ini. Dan setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepada dua dukun dari Serang itu, bahwa sebenarnya lah dia tidak ingin menghalangi pekerjaan dari para dukun. Hanya saja karena mereka melakukan kirim santet, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menghentikannya. Nyantet orang itu adalah perbuatan sesat dan jahat, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya sebagai sesama manusia, tidak boleh untuk menyakiti dan menganiaya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan sang dukun mendengar perkataan Gus Nur Samsun yang demikian? Dan apa pula yang terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silakan disaksikan videonya selengkapnya. Darine iku hebat. Ya. Kabeh teman-teman. Semuanya dikalahkan sama Gus Nur Samsun itu. Iya, saya yang bernama Gus Nur Samsun. Saya jenengan asalnya dari mana? Kita dari ujung kulon mana? Ujung kulon. Kita dari kita ini udah campuran. Oh, kita dari ujung kulon. Ujung kulonnya mana?
Banten. Nggak perlu tahu, pokoknya Ujung Kulon. Ujung Kulon luas. Oh, Ujung Kulon luas. Ya, luas. Tahu ngapain maksudnya. Gini, Pak D Iblis Merapi itu kenal sama saya itu sejak tahun 2017, Kang. Ya. Beliau itu baik sama saya. Ya. Kemarin itu duel sama saya itu karena beliau itu duel yang kedua kali. Dulu duel pertama kali itu tahun 2017. Nah, tapi sebelum saya ada YouTube itu, sebelum ada YouTube. Dan di sini sampean berdua itu jauh-jauh dari sana ke Jawa Tengah itu hanya pengen ketemu sama saya. Iya, kita nih mau iki njajal Sirane. siraneku. Jarene sakti jarene. Serane ini seranya. Kalau orang Jawa itu memanggil sirah itu ini, Mbah. Kalau bahasa sana sirah itu sirane. Siraneku kamu. Oh, saya. Kalau gitu saya pengen ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa ya. Nah, pakai bahasa Indonesia saja ya. Sampean itu dapat informasi dari Pak D Iblis Merapi. Ya. Kemarin Pak D Iblis Merapi itu nggak kenapa-napa kok sama saya kok. Nah, terus Pak D Iblis Merapi cerita apa tentang saya? Cerita ya tentang kehebatan jenengan itu. Kehebatan saya. Ya, katanya sudah membasmi semua teman-teman spiritual perdukunan. Teman-teman saya semua itu sudah dikalahkan sama yang namanya Gur Samsun itu katanya. Nah, jadinya kita niku, saya itu penasaran, pengen ngejajal, mencoba sama sampean tuh. Gitu. Nah, apa bener hebat gitu? Enggak, saya nggak hebat. Salah itu kalau ngomong cerita saya itu melawan dukun-dukun spiritual itu salah, nggak bener. Saya nggak pernah menghabisi mereka, nggak pernah. Tapi yang benar adalah saya hanya memberantas santet menyantet. Nah, kalaupun ada dukun santet yang saya datangi, saya ajak ngobrol baik-baik, tidak bisa, malah nyolot, ngajak berantem, ngajak duel, ya saya terima. Bukannya seperti itu. Tapi laporan yang datang ke saya itu, sampean emang sengaja menantang mereka. Oh, laporan yang sampean terima itu saya dikira menantang mereka. Iya. Itu salah, itu sampean itu fitnah itu. Saya juga nggak percaya. Pokoknya intinya nggak saya percaya? nanti pengen ngejajal sampean. Soalnya saya penasaran. Apa bener itu yang namanya Gus Nur Samsun itu udah ngalahin teman-teman saya semua. Saya sebagai di sini termasuk yang sesepuhnya juga. Ya ikut tersinggung maksudnya. Ya. Ingin mencoba akhirnya saya. Ya sebelumnya mohon maaf Kang, Mbah. Saya tidak pernah merasa menantang dukun santet ataupun perdukunan spiritual, enggak Mbah. Tapi kalau jalurnya benar, kalau jalurnya salah ya saya tantang Mbah. Bukannya saya itu gimana-gimana, tapi menurut saya itu sudah benar Mbah. Walaupun seandainya saya menantang dukun santet senusantara, se-Indonesia sekalipun, Sembanyuwangi, Sembantem sekalipun, dukun santet itu saya tantang. Masa saya salah Mbah? Itu kan versi omongan jenengan. Iya. Dan saya nggak percaya. Oke. Saya lebih percaya teman-teman saya. Terus? Soalnya mereka berteman dengan saya sudah sangat lama. Nggak mungkin mereka ya menipu saya, kan nggak mungkin. Kalau kamu kan nggak tahu, saya nggak kenal. Jadi kalau begini clearnya kita harus bertarung. Saya mau mencoba keilmuan Anda. Apa benar-benar hebat seperti yang dikatakan teman-teman saya itu. Seperti tetuanya saja sudah ngomong, Mbak Iblis Merapi. Katanya kamu hebat, bener sah? Bener apa enggak? Pengen mencoba saya itu. Ya. Terus Mbah Iblis Merapi itu sebenarnya siapa, Kang? Ya itu saya rahasiakan, enggak mau. Saya kenal sejak tahun 2017 itu, ya belum pernah lihat rumahnya, belum tahu rumahnya, cuma dikasih alamatnya, lah. Dan di situ saya belum mengenal biografinya tentang beliau. Ya pokoknya nanti kita beradu ilmu dulu. Nanti kalau kamu bisa mengalahkan saya, nanti saya ceritakan siapa mereka itu saya ceritakan itu. Tapi kalau nggak bisa ngalahin, ya untuk apa saya ceritain ke kamu? Nggak penting juga kan? Ya, berarti saya harus mengalahkan dulu. Iya, harus mengalahkan kita berdua ini. Seandainya saya tidak mau berantem gimana? Ya harus berantem. Ya harus. Kenapa harus berantem? Kenapa nggak bisa diobrolkan baik-baik? Nggak bisa, kita kan mau menjajal. Oh, sampai jauh-jauh dari Serang ke sini mau menjajal? Iya benar, mau menjajal. Ya, intinya saya juga mau menjajal, juga mau balas dendam sama teman-teman saya sudah kamu obrak-abrik itu. Ya kalau masalah balas dendam mohon maaf, saya minta maaf, lahir batin saya minta maaf. Saya malam ini sedang berduka cita dan di sini mohon maaf Mbah. Kalau misalkan Mbah pengen jenengan sampai pengen adu duel kesaktian, saya nggak punya kesaktian. Kalau adu ke tenaga dalam, saya punya tenaga dalam tapi cuma kentut Mbah. Itu. Dan begitu, itu namanya menghina saya. Menghina gimana Mbah? Yang namanya tenaga dalam kan kentut Mbah. Gimana Mbah? Seandainya saya bisa mengalahkan Mbah gimana?
Apa yang saya terima? Ya katanya kamu mau tahu semua rahasia-rahasia mereka semua, anak buahnya Mbah Iblis Merapi dan semua teman-temannya mau tahu sebenarnya siapa. Nanti saya ceritakan semua kalau memang bisa mengalahkan saya. Saya sama ini, teman saya spiritual ini juga. Tapi pertarungannya fair ya, Mbah? Ya jelas fair saya. Nggak boleh licik-licikan ya? Yuk, licik sedikit boleh nanti saya. Licik sedikit. Namanya kalau sedikit juga licik, Mbah. Ini kan sedikit nggak apa-apa. Namanya juga bertarung. Kami alirannya bukan aliran putih soalnya. Terus gini, Mbah, 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, Mbah? Kalau 1 lawan 1 kamu mampu ya 1 lawan 1, nanti kalau saya nggak mampu dibantu teman saya depan. Kok dibantu-bantu? Emang anak kecil? Katanya hebat kok. Oh gitu. Ya. Ya silahkan, saya terima. Ada di mana, Mbah? Di sini aja, nggak usah kemana-mana. Di sini lah, ayo. Mana, Mbah? Sini. Siapkan. Ya, sudah. Aku ingin mencoba dulu. Di mana, Mbah? Di sini nggak apa-apa. Di sini? Ya. Atau di sini aja, Mbah? Di sini. Silahkan. Pilih di mana tempatnya. Mas. Kita ini nggak nolak. Siap, Mbah. Siap ya, Mbah? Allah! Hebat juga Sirane ya? Sirane siapa, Mbah? Sirah ini sirah, Mbah. Sirane. Bahasa Indonesia, Mbah. Hebat juga kamu ya? Enggak juga, Mbah. Saya enggak hebat. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya hanya sebatas Mbah, saya baru bermain-main, Mbah. Saya baru bermain-main. Saya belum apa-apa, Mbah. Lumayan. Ayo, belakang sama depan. Silakan dibangunkan tuh temennya tuh, kasihan tuh. Saya tunggu. Saya belum mengeluarkan kentut saya, Mbah. Kan saya bilang tenaga dalam itu yang benar itu adalah kentut, Mbah. Sampai mau tahu rasanya pamungkas, Mbah? Silahkan keluarkan paling mentok ilmu kalian. Allahu Akbar. Masih sanggup? Gimana, Mbah? Gimana? Masih sanggup nggak? Hah? Udah menyerah. Udah menyerah? Mau apa? Mau apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Gimana Kang? Rasanya Kang? Kita ke. Ngaku kalah kita ke. Rasanya gimana Kang? Mau lagi Kang? Wes. Wes kita wes. Lemas kita ke. Saya mau tanya sama yang ini. Silakan diceritakan. Sebenarnya Mbah Iblis Merapi itu siapa? Sekarang nggak bisa cerita. Sekarang nggak bisa cerita, sekarang nggak bisa cerita. Belum kuat. Tadi janjinya mau cerita kalau bisa mengalahkan. Tenaga saya habis. Belum kuat. Tangan saya nggak bisa bergerak ini apa. Ngomong ngos-ngosan kayak gitu, Mbah. Jangan ngos-ngosan, Mbah. Gimana? Sudah tahu saya siapa, Mbah? Aku sudah kalah. Udah kalah. Itu semua atas izin Allah, Mbah. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan ilmu iblisnya, dua dukun itu berusaha menghajar Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas yang luar biasa itu menghantam, sehingga tubuh mereka tumbang tak berdaya. Setelah itulah sang dukun mengaku kalah dan menyerah. Mereka kemudian bertobat, dan berjanji berhenti dari semua praktek sesat perdukunannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah.